Orang modern biasanya cenderung agak sinis dan kritis pada tradisi. Jadinya terputus sejarahnya. Nanti lama-lama kita kehilangan identitas. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini masuk sesi ketiga tentang teologi pembebasan Islam. Malam ini kita ketemu Hasan Hanafi, tokoh penggagas teologi pembebasan dari Mesir. Malam ini kita ngaji sinau Hasan Hanafi. Orang Jawa menyebut sinau itu dengan istilah yang lebih simbolik, ngangsu kaweruh. Ngangsu kaweruh itu kayak orang nimba. Itu bagi saya simbolisme yang luar biasa. Karena dalam istilah ngangsu itu ada variabel-variabel kuncinya. Yang pertama adalah kemauan yang ngangsu. Sebagus apapun air sumurmu, kalau kamu malas ngangsu, ya ndak akan dapat air. Yang kedua, kapasitas alat ngangsumu. Kapasitas timbonya, kapasitas tongnya. Itu juga menentukan. Kapasitas itu mungkin IQ, kemampuanmu berpikir. Sebesar apa, seluas apa alatmu menimba, ya sebegitulah yang kamu dapat. Saya menyampaikan apa, kalian dapatnya apa, itu tentu tergantung alat yang kalian pakai untuk nimba. Yang ketiga, sumurnya. Siapa sumur yang kamu timba, itulah air yang kamu dapat. Kalau ada yang nimba dari saya, ya dapatnya yang gitu-gitu. Nanti nimba dari ustadz, kiai, habib yang lain, dapatnya juga yang lain. Maka pinter-pinterlah milih air yang kamu butuhkan. Kalau timbanya cuma saya, ya sumurnya sumur kelas cetek, sumur-sumur dangkal. Mungkin airnya nggak terlalu jernih. Untuk jadi jernih harus diendapkan lama, baru kelihatan jernihnya. Tapi nanti ada sumur-sumur yang aslinya sudah sangat jernih, jadi tinggal kamu timba langsung kamu minum. Maka pinter-pinter nyari timba. Sekarang banyak sekali sumur, hati-hati keracunan. Ya, kalau kamu ndak hati-hati malah keracunan. Dan hati-hati juga, bikinlah alat yang bagus. Kalau dalam filsafat alat itu ya akalmu, epistem, cara berpikir. Oke, termasuk yang pertama pasti niat, keinginan untuk belajar. Makanya orang Jawa nyari ilmu itu disebut ngangsu kaweruh. Jadi ini aktivitas ngangsu. Kalian mungkin generasi yang tidak ngalami ngangsu, sudah ketemunya sanyo. Yo, ketemunya sudah sumur yang tinggal dicetek itu. Zaman saya dulu masih harus ngangsu. Oke, malam ini kita ketemu beliau yang juga ngalami masa-masa ngangsu pasti. Masa-masa susah dalam hidupnya juga, Hasan Hanafi. Tokoh dari Mesir yang lahir tahun 35, yang waktu Hasan Hanafi kecil
Dia ngalami Perang Dunia Kedua. Zaman ketika negara-negara timur dijajah oleh negara-negara barat. Rayahan dunia timur, gegeran antar mereka sendiri, terus terjadi Perang Dunia Kedua. Di Mesir saat itu yang bertarung grup Inggris melawan Jerman. Kalau di Indonesia kan pertarungannya grup Jepang melawan Belanda. Hasan Hanafi kecil yang diidolakan, ya mungkin banyak juga orang Mesir saat itu yang mengidolakan Jerman. Bukan apa-apa, karena saat itu Mesir dijajah oleh Inggris. Jadi Jerman ini dianggap pembebasnya. Makanya mereka kecewanya luar biasa waktu Jerman kalah perang. Itu mental ini dialami oleh Hasan Hanafi waktu kecil. Sehingga nanti waktu dia kuliah di Perancis itu masih kelihatan jatuh cintanya sama Jerman. Bahkan dia sempat jatuh cinta sama cewek Jerman. Meskipun kemudian nggak jadi. Makalah pertama yang ditulis adalah studi banding tentang Jerman dan Arab. Waktu dia kuliah. Itu mungkin ada bias-bias kesan masa kecil bagaimana orang Mesir berharap pada Jerman. Meskipun kemudian Jermannya kalah. Sejak kecil Hasan Hanafi ini pemberontak, tukang demo sejak SD. Kalau dalam riwayat hidupnya sejak SD memang suka demo. Kalau kalian kan paling sejak mahasiswa baru berani demo. Hasan Hanafi kayak SD, berarti memang sudah darahnya darah demo. Masuk SMP dia daftar volunteer ikut perang. Tapi ditolak, terlalu kecil, umur 13 tahun. Sudah berani daftar perang. Nanti SMA dia daftar lagi waktu Perang Suez. Perang Suez itu ketika terusan Suez dinasionalisasi oleh Mesir, ditentang oleh Inggris, Perancis, jadi Mesir dikeroyok. Dan Mesir pokoknya hidup mati, bertahan mati-matian di situ. Dan Hasan Hanafi jadi volunteer ikut perang, meskipun bagian ekspedisi. Itu Hasan Hanafi muda. Sempat masuk juga Ikhwanul Muslimin. Dia sangat mengidolakan Hasan al-Banna. Kapan-kapan kita kaji. Hasan al-Banna ini dikenal kalau siang pejuang, kalau malam pendeta, kiai. Jadi ulama besar sekaligus pejuang. Kemudian nanti akhirnya kuliah di Sorbonne, Prancis. Di situ mulai kenal filsafat. Di situ mulai muncul intelektualitasnya. Mulai idolanya dua sebenarnya bidangnya, filsafat sama musik. Jadi awal-awal tahun-tahun awal kuliah dia ya belajar filsafat, ya kursus musik bolak-balik. Saking kecapeannya sempat ngalami sakit lumpuh. Waktu lumpuh itu terus dia harus milih mau melanjutkan musik atau filsafat. Dan jadi kalau bahasa anak hari ini dia milih jadi anak band atau mahasiswa filsafat. Nah, ternyata pilihannya tepat, dia milih filsafat. Kalau dia milih ngeband mungkin nggak akan masuk di sini hari ini. Dan mungkin juga susah terkenal. Dia milih filsafat dan belakangan dia sadar ternyata dalam filsafat juga penuh dengan estetika-estetika, penuh dengan keindahan-keindahan. Jadi apa-apa kalau dijajar filsafat, pilihlah filsafat, nanti tidak menyesal. Itu pelajaran dari Hasan Hanafi. Oke, malam ini kita belajar teologi pembebasannya. Hasan Hanafi punya proyek besar yang dikenal proyek Turos wa Tajdid.
Turos wa tajdid itu kalau di Indonesia bahasa panjangnya gimana cara kita muhafadzah alal qadim dan cara kita al-akhdhu bil jadid. Kalau ini dislogankan gampang, tapi dijalankan susah. Umat Islam sering keliru-keliru. Di mana caranya menjaga yang lama dan mengambil yang baru. Nanti ada jargon sangat terkenal dari Hasan Hanafi yang beliau jadikan judul buku, yaitu Minal Aqidah ilas Saurah. Dari akidah menuju revolusi. Karena memang dia seorang yang revolusioner, tidak cuma gagasannya tapi juga aktivitasnya. Oke, bismillah, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama, belajar Hasan Hanafi harus dipahami dulu apa itu turos. Turos itu satu akar kata dengan warisan, waris, warosah, yarisu. Bukan turon ya, nek turon itu kan kamar. Turu, ndak, turos. Turos itu saya membayangkannya kayak kalau bahasanya Foucault, episteme. Way of life, way of think, jalan berpikir. Yang itu diwariskan oleh generasi lama. Biasanya generasi baru yang mewarisi turos dari generasi lama melakukan beberapa adaptasi-adaptasi. Tapi tetap fokusnya menjaga turos. Jadi turos ini barang hidup. Jangan dikira misalnya saya mazhab Syafi'i. Terus Syafi'i yang kamu hidupkan hari ini itu pasti ada adaptasi-adaptasi. Tidak sama persis kayak Syafi'i zaman dulu. Misalnya Imam Syafi'i bilang wudhu itu harus sekian kolah. Karena mungkin wudhunya zaman dulu kamar mandinya pakai yang diceduk itu pakai galon besar itu diceduk, jadi sekian kula baru bisa dipakai wudhu. Tapi sekarang kan tidak ada itu, adanya keran. Kalau pakai keran kan tidak butuh kulah-kulahan, nggak perlu diukur airnya cukup apa enggak. Nah itu kan adaptasi namanya. Beda sama antara yang dulu dan yang sekarang, tapi tetap dijaga. Cara wudhunya tetap niru Imam Syafi'i, tapi ada beberapa hal yang diadaptasi. Nah itu turos. Maka turos bukan barang mati. Tidak cuma kitab yang diperpus. Jangan dibayangkan turos itu, bayanganmu kan biasanya kalau saya ngomong turos, khazanah klasik, yang muncul kan gambar kitab kuning yang ada di kepalamu. Kitab-kitab kuno yang sampulnya sudah kusam itu. Nggak itu, ya antara lain itu. Cuma lebih fokus ke pembentukan berpikirnya. Merupakan elemen budaya, kesadaran berpikir, potensi yang hidup yang nanti akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kita dapat ilmu dari guru-guru kita, guru-guru kita dapat dari gurunya, nanti kita ajarkan juga ke murid-murid kita. Nah ini turos, sifatnya hidup. Yang kedua, turos itu jadi episteme. Cara kita berpikir, cara kita menanggapi persoalan, dia kacamata kita. Dan kacamata itu kunci dalam kita hidup. Tembok yang warnanya hijau, kalau kamu pakai kacamata warnanya merah, mungkin jadinya apa? Hijau tambah merah jadi apa? Tidak hafal ya kamu warna-warna. Kalau pakai kacamata hitam, apalagi hitamnya warna aspal, jadinya hitam. Hijau jadi hitam, nonton apa wae hitam, itu kacamata. Kacamata juga bisa sesuatu yang kasar kelihatan halus atau sebaliknya, yang halus kelihatan kasar. Kalau kacamatamu kotor, lihat wajah temanmu jadinya kotor. Oke, itu kacamata. Realitas sih begitu apa adanya, tapi kacamata yang berbeda melahirkan tanggapan yang berbeda. Itu turos.
Jadi warisan dari masa lalu. Nah, cuma dalam cermatannya Hasan Hanafi ada masalah. Turos kita itu, warisan dari masa lalu yang kita warisi dari guru-guru kita itu, kita tidak sadar sebenarnya sudah dihegemoni. Sudah dikuasai, di situ bahasanya agak kasar, dicemari. Oleh siapa? Oleh yang punya kuasa. Kuasa politik atau kuasa agama. Jadi disetir, diarahkan sesuai kepentingan yang punya kuasa. Kita merasa itulah yang benar, yang pas, yang cocok. Kita tidak sadar sebenarnya itu benar, pas, cocok menurut orang yang punya kuasa hari ini. Baik kuasa agama, mungkin juga kuasa politik yang menggunakan alat agama. Dan katanya Hasan Hanafi, di mana-mana juga begitu. Disinilah titik kunci kenapa umat Islam hari ini mundur. Tidak maju-maju. Kenapa? Cara berpikir kita, cara kita menyikapi turos, kita tidak sadar disetir oleh kekuasaan, oleh status quo. Banyak orang ingin agar situasi hari ini harus kayak gini terus. Kenapa harus kayak gini terus? Biar yang punya kuasa tetap menggenggam kekuasaannya. Biar yang punya pengaruh tetap memegang pengaruhnya. Nah, itu situasi hari ini. Akhirnya apa? Ya tidak bisa berkembang kita. Macet. Saya pinginnya ngaji filsafat ini kayak gini terus. Nggak usah ada yang lebih pinter dari saya, nggak usah yang protes macem-macem, makanya nggak pakai dialog biar nggak protes. Jadi status quo, aku menang terus akhirnya. Itu loh. Itu contoh paling gampang. Jadi kalian itu ditindas nggak sadar. Ini kan kamu manut, itu disuruh datang jam 8, ya jam 8. Disuruh cuma dikasih teh gitu aja kan sudah takluk kamu. Jadi, contoh paling simpel semacam itu. Entah yang dikasihkan ke kamu itu apa, janji-janji apa, harapan apa, PHP-nya apa. Cuma kamu tidak sadar, kita ternyata kelompok yang tertindas. Maka dari sinilah nanti Hasan Hanafi, ayo kita melakukan revolusi. Kita mulai dari sistem kita, cara kita beragama, cara kita menyikapi turos. Menyikapi warisan dari masa lalu, dari nenek moyang kita. Gimana? Kan kita selalu mengklaim, saya Pak fikihnya ikut A, saya ikut aliran B, saya lebih suka ulama C, dan seterusnya. Ini kan bentuk-bentuk kekuasaan. Tidak keliru, saya selalu bilang tidak mungkin orang dalam segala hal berpikir sendiri. Yang tidak ahli agama ya mestinya pasrah pada yang ahli agama. Tapi jangan sampai dihegemoni. Dihegemoni itu kamu dikasih fatwa dalam tanda petik sedemikian rupa yang menguntungkan yang ngasih fatwa saja. Bukan nasibmu yang dipikir, tapi situasi hari ini biar tidak berubah, biar kamu tergantung sama dia terus. Kamu tidak boleh pinter-pinter. Kamu pinter sedikit dibantah. Alah anak kemarin sore ngerti apa. Kamu baru ngomong apa? Alah belajar dulu. Saya sudah jelajah ribuan kitab. Berapa kitab yang kamu baca? Ada pulang dulu. Nah, ini contoh apa? Biar status quo. Biar situasi tidak berubah. Nanti dari situ nanti muncul istilah Islam kiri. Kalau di Hasan Hanafi. Kita itu orang-orang kiri. Bukan orang-orang kanan. Oke. Maka dari situ lahirlah proyek Turos wa Tajdid.
Jadi proyek menyikapi turos wa tajdid dan melakukan pembaruan. Pembaruan kalau dalam segala aspek namanya revolusi. Makanya minal akidah ilas sauro. Yang harus direposisi, reorientasi 3 hal. Katanya Hasan Hanafi. Yang pertama, sikap kita terhadap turos kodim. Yang saya jelaskan tadi. Warisan nenek moyang kita. Cara menyikapinya bagaimana yang pas. Ini penting, harus dibahas. Karena banyak yang keliru-keliru. Ada yang anti sama sekali. Pokoknya Pak, saya kan manusia merdeka, mandiri. Tak mikir-mikir sendiri, nggak usah ikut yang lain. Orang yang kayak gini bahayanya 2. Yang pertama, hasil pikirannya tidak pasti lebih bagus dari sebelumnya. Atau jangan-jangan hanya napak tilas saja. Atau jangan-jangan lebih jelek. Karena dia tidak melihat sebelumnya. Ada yang patuh 100%, isinya turos. Apa saja yang ada di turas, yaitu dijalankan. Kalau tidak kayak gitu, nanti dianggap nyeleweng. Keluar dari garis lurus. Kamu ganti garis bengkok, garis zigzag, garis. Kan sekarang banyak istilah garis itu kan. Ya, kamu gantilah, jangan garis, lingkaran aja. Kalau segitiga tidak apa-apa. Segitiga yang aman, segitiga pengaman. Oke, jadi kita salah. Kita sering salah menyikapi turos kodim. Yang kedua, turos gorbi. Diakui atau tidak, kita hidup di zaman ketika orang sana, orang barat, jaya. Kita dijajah habis-habisan. Sain kalau di sana berkembang luar biasa. Pokoknya sana maju, kita mundur, diakui atau tidak. Nah itu sikap kita juga tidak jelas pada barat itu. Kayaknya yo anti barat. Tapi gaya hidup, cara berpikir, perangkat hidup kita semuanya yo versi barat. Atau kayaknya tidak mau semua produk barat, tapi begitu dikeluarkan dari produk barat marah-marah. Kan ada yang begitu. Loh, itu perlu dirumuskan. Orang sering bingung. Kamu kan kadang bingung, ini loh ada kelompok disebut teroris, anti barat. Tapi cara dia menyebarkan ajaran terornya melalui fasilitas-fasilitas barat. Facebook, WA, Telegram, macam-macam itu kan. Kita kan jadinya bingung. Loh, barat itu enaknya diapain sih? Dimusuhi apa? Disayang-sayang apa? Kan gitu. Katanya kamu tidak suka sama bule, tapi kalau ada bule datang kamu nunduk-nunduk. Rebutan salaman. Sungkan dan seterusnya. Nah itu harus dirumuskan ulang sekarang sikap kita terhadap barat. Nanti Hasan Hanafi punya rumus sendiri yang dikenal sebagai oksidentalisme. Sebagai tandingan dari orientalisme. Meskipun dengan konotasi yang agak berbeda. Kalau orientalisme dulu belajar timur untuk jajah timur, untuk menaklukkan timur. Kalau di Hasan Hanafi enggak. Ya biar kita antar peradaban saling mengenal, saling butuh. Barat juga enggak ada timur, ya enggak ada apa-apanya. Sama kayak orang kaya enggak ada orang miskin kan juga enggak logis. Dunia enggak seperti itu sunatullahnya. Timur enggak ada barat juga mungkin ada banyak hal yang hilang. Nah itu cara kita bergaul dengan barat harus dirumuskan ulang. Yang ketiga, al-waqi'. Sikap kita menghadapi realitas hari ini. Kita itu kan sering pontang-panting jawab problem baru hari ini.
fenomena-fenomena baru muncul terus-menerus dan kita bingung ngejar hukumnya, apalagi yang selalu tanya halal apa haram. Kamu akan capek, tidak ada habisnya nanya segalanya, ini halal apa haram, ini halal apa haram, terus begitu. Karena realitas ghairu mutanahi, tidak ada akhirnya. Al-waqi' itu berubah terus, bertambah terus, dan semakin beragam. Kita mandek sebentar, terus ketinggalan. Keluarlah dari Jogja setahun aja, balik ke sini sudah jauh isunya. Kos-kosanmu yang kamu tinggal setahun mungkin sekarang sudah ketutup kos-kosan yang baru. Sudah tingkat 2, sudah itu baru kos-kosan, belum pikiran. Jadi al-waqi', realitas ini cepat, plural, kadang membingungkan. Kamu membaca konflik Israel-Palestina itu kan ya bulet-bulet gimana gitu. Bolak-balik ada kekerasan, semua mengutuk, semua mencaci, terus selesai. Terus kekerasan lagi, berlomba-lomba mengutuk, mencaci, selesai. Besok kekerasan lagi, lu ngapain mengutuk? Solusinya nggak datang-datang. Nah, itu al-waqi'. Termasuk di antara concernnya Hasan Hanafi juga problem Zionisme dan Palestina. Nanti di banyak tulisannya juga disinggung. Itu al-waqi'. Karena di antara hal yang dalam tanda petik memalukan, dunia Islam termasuk Mesir zaman itu adalah kalahnya Mesir dan kawan-kawan waktu perang melawan Israel. Kan ada perang 6 hari itu. Itu juga trauma tersendiri bagi Hasan Hanafi. Jadi ini 3 proyek besarnya Hasan Hanafi yang dikenal dengan proyek Turos wa Tajdid, menyikapi tradisi lama, menyikapi barat, dan menyikapi realitas. Terus sekarang menyikapi Turos Qadim. Menyikapi Turos Qadim tadi saya singgung sebentar. Kalau orang tradisionalis, ya wis itu, laksanakan apa adanya. Gagasan-gagasan ulama zaman dulu ya wis itu, sudah pas. Pintu ijtihad sudah selesai. Tidak mungkin orang berijtihad lagi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan kawan-kawan. Sudah ditutup saja pintu ijtihadnya. Nah itu, jadi menganggap tradisi warisan khazanah lama sudah final dan sumber satu-satunya yang paling kuat untuk menjalankan agama. Ada yang kedua, masyarakat modern. Orang modern biasanya cenderung agak sinis dan kritis pada tradisi. Alah kuno, alah masa lalu. Alah zaman kan berubah. Alah ndak kayak gitu lagi. Itu kuno, kayak zaman kayak gini pacaran kok nulis surat misalnya. Itu kan kuno. Cukup pakai WA selesai, dikasih jempol 5 kan sudah beres. Ngapain dadak ngarang-ngarang puisi segala. Nah, itu orang modern. Ya kalau zaman dulu istinja pakai batu, sekarang enggak usah. Istinja itu ya bisa pakai tisu misalnya. Toh fungsinya sama, misalnya ada yang kayak gitu. Pokoknya anti sama sekali dengan warisan lama. Kalau kita ke mall-mall kan susah, kalau mau kencing aja nyari air susah. Ada yang paling menjengkelkan itu kalau di mall-mall, kalau kamu kencing, airnya enggak keluar. Kecuali kamu pergi sebentar, terus balik lagi airnya keluar. Oh, itu kan menjengkel. Yang perempuan enggak ngerti mesti. Kalau yang laki-laki mesti ngerti. Tempatnya yang laki-laki itu kan habis kencing, kalau kamu enggak hati-hati harus dicek dulu itu bisa keluar airnya apa enggak. Kalau enggak ya wallahu a'lam. Apalagi kalau mau buang air besar. Wah, mesti basah semua kalau model kalian. Ya wis, sudah kelihatan. Oke, orang baru. Jadi
anti sama sekali yang lama, maunya semangat baru. Yang lama ndak usah. Nah, kalau Hasan Hanafi ndak begitu. Karena kalau turos kodim kita buang semua, hidup kita, keberagamaan kita jadinya namanya ahistoris. Terputus sejarahnya. Nanti lama-lama kita kehilangan identitas. Nanti susah dibedakan mana ciri Islam, mana bukan. Tidak apa-apa turosnya dipakai. Tapi jangan kaku. Justru turos itu kita jadikan titik pijak untuk melakukan perubahan. Jadi muhafadzah alal qadim wal akhdhu bil jadid. Ngambil yang baru itu dengan pijakan yang lama. Tidak dibuang yang lama. Justru yang lama itulah inspirator untuk menuju yang baru. Untuk melakukan revolusi. Caranya di mana? Dimaknai ulang. Jadi turos itu kekuatan yang luar biasa. Agama itu andalannya kan sentimen, emosi, keagamaan. Ini kuat, luar biasa. Yang bisa menggerakkan masyarakat. Maka jadikan turos ini bukan sesuatu yang mandek, macet, mati, diikuti apa adanya kayak tradisional. Atau dibuang mentah-mentah kayak orang modern. Tapi diikuti sambil dikembangkan, dijadikan pijakan untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Itu nanti teori ini nanti yang dirumuskan sampai ke belakang oleh Hasan Hanafi. Gimana caranya turos lama dikelola untuk melahirkan revolusi yang baru. Jadi dia tidak dibuang sama sekali. Kalau hanya dibuang sama sekali kita ahistoris, kehilangan identitas. Kalau dipakai sama sekali, tidak peduli perubahan yang baru, ya nanti jadi jumut, jadi beku. Bukan lagi ahistoris, tapi kebalikannya asosial. Tidak nyambung sama kehidupan sosial hari ini. Jadi yang satu jadi kaku sekali, yang satu jadi cair sekali. Yang satu diawali dari taklid 100%, yang satu diawali dari dibuang semua 100%. Dua-duanya jelek. Jadi menghadapi turos, ya turos lama, muhafadzah yang lama, tapi yang lama ini dijadikan senjata untuk melakukan perubahan yang baru. Caranya bagaimana? Nanti ada tafsir-tafsir reinterpretasi ulang teologi.